Yeah, swag. Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Langkah besar yang akan dilakukan Undip ke depan adalah masuk dalam 500 World University Rank. Kami akan terus memperbaiki aspek-aspek pendukung, mulai dari regulasi internal kami, peningkatan sarana dan prasarana, sistem keuangan, tata kelola birokrasi, sistem informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Menjadi target utama Universitas Diponegoro dengan terus mendorong hilirisasi hasil riset agar berguna bagi masyarakat. Diikuti dengan peningkatan publikasi nasional dan internasional, serta meningkatkan jumlah doktor dan profesor di lingkungan Universitas Diponegoro. Wilayah RT 2 RW 2 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki sejumlah permasalahan dan juga potensi yang dapat dikembangkan. Salah satunya lahan milik Nenek Tasminah yang sudah berumur 80 tahun. Nenek Tasminah sudah mengembangkan usaha empon-emponnya selama bertahun-tahun lamanya. Biasanya Nenek Tasminah menanam empon-empon seperti kunyit, temulawak, temu ireng, dan lain sebagainya. Kemudian lahan ini juga dapat digunakan oleh warga sekitar untuk bercocok tanam seperti pohon pisang, kemudian ada singkong, ubi, dan lain sebagainya. Usaha empon-empon Nenek Tasminah sudah berkembang sejak lama dan membantu perekonomian dirinya dan keluarganya. Ini adalah Nenek Tasminah yang sudah berumur 80 tahun. Beliau sudah memulai usaha jamu empon-empon sejak puluhan tahun lamanya. Beliau mengatakan, usahanya ini sangat membantu dirinya, terutama dalam soal perekonomian keluarganya. Nenek Tasminah mengatakan bahwa di wilayah RT 2 RW 2
Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sudah lama dilakukan usaha UMKM jamu empon-empon yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh, terutama saat pandemi ini. Temu ireng ini dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian nantinya akan dijemur dan dijual ke pengepul. Ini adalah temu ireng. Harga temu ireng di pasaran bisa mencapai 25.000 per kilo. Kemudian ada kunyit yang harganya bisa mencapai 20.000 per kilo. Ada temu lawak yang bisa mencapai harga 20.000 per kilo. Dan temu ireng merupakan komoditas yang paling dicari oleh masyarakat saat ini. Ini adalah proses panen kunyit. Dalam sekali panen, biasanya Nenek Tasminah mendapatkan hasil sebanyak 10-30 kg. Tidak hanya itu, setelah panen, biasanya kunyit-kunyit atau empon-empon akan dijemur selama 1-2 hari dan kemudian nantinya akan dijual ke pengepul. Ini adalah proses persiapan untuk program kerja hidroponik, di mana proses ini dinamakan proses penyemaian. Sayuran yang digunakan untuk hidroponik sendiri yaitu pakcoy atau sawi sendok. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk program kerja hidroponik atau juga budik gambar. Setelah proses penyemaian, selanjutnya ada monitoring yang dilakukan untuk hidroponik dan juga budik gambar. Monitoring hidroponik dan juga budik gambar. Monitoring budik gambar sendiri bisa meliputi penggantian air, kemudian pemberian pakan. Sementara untuk hidroponik sendiri biasanya dilakukan penambahan pupuk cair. Selanjutnya dilakukan sosialisasi budik gambar dan juga hidroponik kepada warga lokal supaya nantinya para warga akan mengikuti program kerja ini dengan baik dan juga menjadi manfaat tersendiri untuk masing-masing individunya. Mbak, apa tuh yuk? Biasa, aku mau nanya dong, kan sebelumnya gini, makasih ya Bu udah ngebantuin kita sama kakak ini, udah dibantuin. Nah, dalam segi apapun, semangat apapun itu kita udah dibantuin. Mau nanya dong, boleh nggak? Boleh. Mau dong ceritain ke kita apa sih manfaat dari program yang kita lakuin. Kan program kita ada budik damber tuh kan Bu, sama aquaponik kampung. Mau dong Bu diceritain apa sih manfaatnya gitu loh. Ya gini kan, sekarang kan keadaannya juga lagi kayak gini ya Dek ya. Karena corona ini kita itu jadi sulit mau cari penghasilan apa itu. Terus kita juga mau ngisi waktu itu caranya itu gimana, akhirnya juga
kalian ada KKN kayak gini, kita itu dikasih tahu kayak gini, terus ada cara menanam secara hidroponik, ternyata gampang juga ya. Terus kayak gitu kan ternyata juga bisa buat sayuran kita tiap hari, terus bisa buat kalau lebih-lebih bisa dijual ya. Kalau bisa diperbesar itu nanti, kalau sekarang kan masih dalam masa percobaan ya. Terus kalau kayak lele kan ya kayak gitu, bisa buat lauk kita sendiri, bisa buat nanti kalau sisa banyak bisa dijual. Itu penerapannya pun, budidaya pun gampang ya ternyata ya, bisa di ember kayak gitu. Ternyata nggak harus bikin kolam. Jadi menurut Ibu cukup bermanfaat buat Ibu sendiri? Sangat bermanfaat sekali. Makasih ya Bu atas ceritanya buat kita. Semoga bermanfaat buat kita nanti, dan semoga program kita ini bisa berkelanjutan di sini ya Bu ya. Amin. Makasih banyak Bu. Sami-sami. Buat kesehatan, buat penangkal corona, ada yang tahan tubuh gitu ya Mak ya. Nah, selain manfaat itu buat Mak tersendiri gitu, kegiatan empon-empon ini bermanfaat sebagai apa dan untuk apa gitu. Uangnya bisa. Kunyite itu kan anu tunggu ya bisa. Terus Mak, kalau misalkan nanamnya ini itu tuh udah jadi rutinitas sehari-hari Mak apa gimana? Enggak, aku naik badannya itu enggak enak ya, aku berhenti main dolan, jalan-jalan. Iya, jalan sampingan, enggak pen itu enggak. Nak mau ke kebun ya berangkat, nak enggak ya di rumah diam. Itu kekosongan dan waktu Mak ya Mak ya. Nah Mak, ini apa, untuk menanam kayak gitu kira-kira hasilnya gimana ya Mak ya? Hasilnya itu ya nek dikuruke itu nek di sing nanem itu bayar, itu ndak cukup. Jamro saya nanam sendiri. Hasilnya metu berapa itu ndak mikir rugi, ndak mikir badi. Yang penting ada kegiatan ya, Maya.